Sekelas investor asing aja pada kabur, ogah berinvestasi di plus 62 karena mereka udah tahu pola di plus 62. Nah, teman-teman, kita sekarang mau bahas nih, kenapa sih investor asing itu pada kabur, teman-teman? Ya, pertama, nggak ada kejelasan ya dalam supremasi hukum ya. Hukum di Indonesia ini ya kita tahu ya agak ya gimana gitu ya. Penegak hukumnya damkar kali ya. Penegak hukumnya damkar, cuy. Nah, terus sistem peradilannya gimana ya? Banyak sekali ya, sistem peradilan ini saya lihat banyak sekali yang bener tuh jadi terdakwa. Konoha, buset, Konoha nih, Konoha plus 62 nih, gila, keren ya. Jadi investor ini kabur juga karena banyaknya perusahaan asing yang sudah investasi di Indonesia ini kena apa ya, malpraktek ya, apa sih, kena one prestasi atau gimana, kena scam kali ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Indo ini yang tidak amanah dan banyak window dressing. Ngomongnya cuan, banyak untung tapi banyak bocornya. Jadi balik lagi ke mentalitas ya, yang saya bilang SDM rendah digaji tinggi. SDM rendah itu di mana-mana, cuy. Kalian jadi orang kaya, jadi konglomerat, pangkat direktur, pangkat CEO, tapi kalau kerjaannya cuman akal-akalan, akal bulus, window dressing, ya tetap aja saya sebut SDM rendah. Karena dengan mentalitas seperti itu, kita kehilangan kepercayaan. Kita kehilangan kepercayaan dari asing ya. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan dari asing, ya tentu aja ya kita harus hukum harus dibenerin dulu, hukum yang benar-benar, yang salah-salah gitu kan. Terus ada penegak hukumnya. Masa penegak hukumnya jadi damkar sih gitu loh. Ya kan? Jadi hukumnya ini harus benar-benar berjalan, harus patuh, dan juga dari rakyatnya ini, rakyat plus 62-nya ini harus patuh juga sama hukum. Ya, jangan sen ke kiri belok kanan, kecelakaan nyalain orang gitu ya. Terus lampu merah dibablas gitu kan. Banyak sekali. Jadi kalau untuk kita bicara soal hukum, rakyat ini yang kecil-kecil ini juga harus sadar hukum. Dari buang sampah sembarangan tuh harusnya kena denda tuh. Ya kan, buang sampah ke kali harusnya kena denda 5 juta, 10 juta deh, atau nggak dipenjara sekalian. Gitu kan. Jadi penegakan hukum dan juga kebijakan pajak yang pakai otak. Saya heran ya, di Konoha ini kok Menteri Keuangannya kurang canggih gitu. Kebijakannya cuma bisa naikin pajak doang gitu. Apa perlu diganti sama saya? Gitu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton VT ini, saya doakan kalian semua itu berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan.